Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's Jadi, hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik yang maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan sumber ajaran Islam, maka pendidikan Islam pada hakikatnya tidak boleh lepas dari kedua sumber tersebut. Dalam kedua sumber tersebut, pendidikan lebih dikenal dengan istilah-istilah yang pengertiannya terkait dengan pendidikan, yaitu at-tarbiyah. Dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam harus melakukan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Nilai yang terkandung harus mencerminkan nilai yang universal yang dapat dikonsumsikan untuk ke seluruh aspek kehidupan manusia, serta merupakan standar nilai yang dapat mengevaluasi kegiatan yang selama ini berjalan. Said Ismail Ali dalam bukunya Hasan Langgulung menyebutkan bahwa dasar ideal pendidikan Islam terdiri dari 6 macam, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, kata-kata sahabat, kemaslahatan sosial, nilai-nilai dan kebiasaan sosial, hasil pemikiran para pemikir Islam. Fungsi pendidikan Islam secara mikro sudah jelas, yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insan yang ada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam, atau dengan istilah lazim digunakan yaitu menuju kepribadian muslim. Secara makro, fungsi pendidikan Islam dapat ditinjau dari fenomena yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia, dengan asumsi bahwa peradaban manusia senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Abdul Halim, fungsi pendidikan dilihat secara operasional adalah satu, alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkah-tingkah kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide masyarakat nasional. Kedua, alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan. Pada garis besarnya, upaya ini dilakukan melalui potensi ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki, serta melatih peserta didik yang produktif dalam menemukan perimbangan, perubahan sosial dan ekonomi yang demikian dinamis. Menurut pandangan pendidikan Islam, fungsi pendidikan itu bukanlah sekedar dan mengembangkan kemampuan dan mencerdaskan otak peserta didik, tetapi juga menyelamatkan fitrahnya. Oleh karena itu, fungsi pendidikan dan pengajaran Islam dalam
hubungannya dengan faktor anak didik adalah untuk menjaga, menyelamatkan, dan mengembangkan fitrah ini agar tetap menjadi al-fitratus salimah dan terhindar dari al-fitratu ghairu salimah. Artinya, agar anak tetap memiliki akidah keimanan yang tetap yang dibawanya sejak lahir itu, terus menerus mengkokohkannya sehingga mati dalam keadaan fitrah yang semakin mantap, tidak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun agama-agama dan paham-paham yang selain Islam. Jadi begitu Maulana. Tapi tahu nggak sih tujuan pendidikan Islam? Tahu, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah pendidikan, aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan Islam terdiri dari 5 sasaran, yaitu membentuk akhlak mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, mempersiapkan untuk mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatannya. 4. Menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan peserta didik. 5. Mempersiapkan tenaga profesional yang terampil. Tujuan terakhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas maupun seluruh umat manusia. Begitu, Mam.